Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Kedinasanku. Nah, hari ini aku akan ngebahas pretest tes wawasan kebangsaan yang sudah dikerjakan oleh adik-adik semua ya di grup. Jadi tolong disimak sampai habis. Video ini hanya memuat 4 soal, jadi nanti part kedua nanti ada lanjutannya ya. Langsung aja. Soal pertama, kita baca dulu. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan bergantung pada manusia lain dalam pemenuhan kebutuhannya merupakan makna sila dari sila. Nah, apakah kalian sudah bisa ngerjain soal ini? Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah makhluk sosial. Oke. Makhluk sosial, gitu kan ya. Coba kalau sekarang kita benar-benar dari sila pertama, apakah ada sambungannya dengan makhluk sosial? Enggak kan? Karena sila pertama itu tentang ketuhanan, kayak gitu. Kemudian kalau sila kedua, apakah ada kesambungannya dengan tema makhluk sosial? Enggak juga, karena sila kedua itu tentang kemanusiaan, kayak gitu. Sila ketiga, apa ada hubungannya? Jelas enggak, karena di sini itu tentang persatuan dan nasionalisme ya, atau cinta tanah air. Sila keempat, apakah ada hubungannya? Jelas gak ada juga, karena sila keempat ini tentang demokrasi gitu ya, kayak kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi jawaban yang benar adalah sila kelima gitu ya, makhluk sosial yang adil beradab gitu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, itu salah kunci jawaban ya, harusnya E. Oke, lanjut aja. Unsur-unsur suatu negara, yaitu kecuali. Ini udah pernah ya di SMP ya. Jadi, ke unsur-unsur suatu negara itu, yang ditanya kecuali ya, berarti kita nyari yang salah. Wilayah, jelas ya. Berapa meter persegi, letaknya di mana, begitu kan. Rakyat juga unsur suatu negara. Suatu negara harus punya rakyat yang dipimpin. Kemudian pemerintah yang berdaulat, ini juga benar. Ini juga penting mendapat pengakuan dari negara lain. Ya, kita ingin membuat kerjasama atau kebijakan luar negeri, kan harus ada pengakuan ya dari negara lain. Yang nggak wajib atau tidak termasuk unsur-unsur, yaitu yang tergabung di PBB. Itu jelas gak nyambung. Jadi jawabannya E. Lanjut soal ketiga. Dalam kitab Negara Kertagama, kata Pancasila merupakan perintah berisi 5 larangan. Kita garis bawahi 5 larangan. Ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di wilayah Majapahit. Kalian paham ya? Jadi Negara Kertagama itu diciptakan pada masa Majapahit, kayak gitu. Di bawah ini yang bukan dalam larangan Pancasila di kitab Negara Kertagama. Nah, bingung kan? Kalian pasti bingung karena kalian nggak ngerti gitu di larangan itu apa aja. Oke. Jadi dengerin aku baik-baik. 5 larangan itu sebenarnya ada apa aja, Kak? Kita bedah satu-satu jawaban dari sini. Dilarang melacur, itu betul. Di situ disebutkan dilarang madon namanya. Maaf kok tulisanku jelek. Madon. Nah, dilarang melacur itu dalam Pancasila. Kemudian dilarang mabuk itu betul. Katanya di situ dalam kitabnya dilarang minum. Bahasa lainnya. Minum. Kemudian dilarang mencuri itu betul. Kata lainnya maling, dilarang maling. Ini bahasa khusus ya, Sanskerta ya. Jadi aku nggak ngerti meskipun. Kemudian dilarang berjudi. Itu betul. Main. Kok Kak bahasa Sanskertanya. Jadi yang jelas salah yaitu dilarang marah karena nggak ada di 5 larangan itu. Satunya lagi berarti apa? Ini kan ada 4 nih. Satunya lagi adalah dilarang madat. Madat.
Apa itu Kak madat? Madat tuh dilarang untuk menghisap candu ya. Kayak narkoba gitu kan, zaman dulunya itu candu gitu, nggak boleh. Jadi rakyat itu harus mematuhi 5 larangan ini gitu. Oke, paham? Lanjut, soal keempat. Ini tentang konstitusi ya, atau undang-undang. Kalian berarti harus paham nih pasal-pasalnya. Kita baca dulu hak dan kewajiban dalam budaya. Hak kewajiban dalam bidang sosial budaya dia tuh dalam pasal 33, 31, 27, 28 kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas. Pas dari zaman B dulu. 31 itu tentang pendidikan. Oke. Tentang wajib belajar kayak gitu. Aduh, susah banget nih. Pendidikan ya, pasal 31. Pasal 31. Sementara pasal 32-nya ini tentang apa, Kak? 32 tentang memajukan kebudayaan gitu. Jadi negara kalian tuh menjamin kalau kebudayaan kalian pengen menampilkan kebudayaan kalian ke internasional itu udah dijamin oleh undang-undang kayak gitu. Oke, jadi jawaban B itu jelas salah ya. Kebudayaan. Nah, berarti yang B salah, oke? Pasal 28 sudah pasti tentang mengungkapkan pendapat ya di depan umum ya. Kita boleh berorganisasi dan mengemukakan pendapat. Jadi 28 salah juga. Pasal 27 ini tentang hukum ya. Kalian memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi 27 juga salah. Pasal 27 ayat 2 juga tentang kalian tuh sama negara dijamin penghidupan yang layak gitu. Oke, jadi juga gak ada hubungannya. Jadi yang betul dalam bidang sosial budaya ini adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Itu menerangkan semua ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Tunggu part 2 selanjutnya ya untuk soal nomor 6 sampai 8.